Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kimiaku Channel. Di video kita kali ini kita akan membahas satu materi yang akan dipelajari oleh kalian yang masih pertama kali memasuki sekolah menengah atas, yaitu bagi kalian yang masih duduk di kelas 10 SMA. Materi ini tentang hakikat ilmu kimia. Selama ini mungkin kalian sudah pernah mendengar kata kimia, tapi mungkin berpikir ya, apa sih ilmu kimia itu? Apakah yang berhubungan dengan bom? Atau yang berhubungan dengan bahan kimia? Atau kegiatan yang berada di dalam laboratorium? Semua yang kalian pikirkan itu ada benarnya. Tetapi tahukah kalian bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita seperti halnya memasak, kegiatan kita mencuci, mandi, dan kegiatan di pabrik, atau kegiatan pada saat kalian belajar di kelas, semua melibatkan yang namanya ilmu kimia. Untuk materi kita di video kali ini, tujuan pembelajarannya adalah memahami tentang apa yang dipelajari dalam ilmu kimia, kemudian sifat dan perubahan dari materi. Kita mulai tentang pengertian ilmu kimia. Ilmu kimia itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi atau zat, serta sifat dan perubahannya. Tentang apakah kandungan atau komponen dari materi tersebut, apakah atau bagaimanakah struktur dari materi tersebut, kemudian bagaimanakah komposisi dari setiap komponen yang ada dalam materi, dan juga apakah setiap materi punya sifat, dan bagaimana kalau materi mengalami perubahan, bahkan apakah ada energi yang menyertai setiap perubahan dari materi. Semua itulah yang dipelajari di dalam ilmu kimia. Sekarang kita ambil contoh. Ini adalah gambar air. Air merupakan salah satu contoh dari materi. Dalam ilmu kimia dipelajari apakah komponen penyusun dan komposisi serta struktur dari air. Di dalam kimia, air adalah suatu materi yang tersusun dari unsur H dan unsur O, unsur hidrogen dan unsur oksigen. Bagaimana komposisi kedua unsur tersebut? Ternyata setiap molekul air terdiri dari 2 buah atom H dan 1 buah atom O. Kemudian di dalam ilmu kimia dinyatakanlah bahwa air memiliki rumus kimianya adalah H2O. H2O adalah rumus kimia dari air, dan air merupakan contoh dari materi. Di dalam ilmu kimia juga dipelajari tentang bagaimana perubahan air. Kita tahu air yang wujudnya cair bisa mengalami perubahan menjadi wujud padat seperti halnya bentuk es batu. Kemudian air juga bisa mengalami perubahan kembali setelah menjadi es batu, kembali lagi merubah menjadi bentuk air. Dan air bisa mengalami penguapan menjadi berwujud gas. Dan wujud gas dari air mengalami proses pengembunan, akhirnya menjadi air kembali. Dalam setiap proses perubahan air dari berbagai macam wujud juga dipelajari apakah ada energi yang menyertai setiap perubahan dari air.
Seperti itulah ilmu kimia mempelajari tentang materi. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dan perubahan materi. Sifat dan perubahan materi di dalam ilmu kimia itu dipelajari terbagi menjadi dua, yaitu sifat dan perubahan fisika, kemudian sifat dan perubahan kimia. Sifat fisika dan perubahannya ini cirinya adalah tidak adanya terjadi perubahan komposisi zat ketika suatu materi mengalami perubahan fisika. Sedangkan untuk perubahan kimia, ciri dari perubahan kimia ini adalah bahwa materi itu ketika mengalami perubahan akan berubah komposisi zat sesudah materi mengalami perubahan kimia. Sifat fisika ini terbagi beberapa macam, misalkan titik leleh dan titik didih, daya hantar listrik, tekanan uap, kelarutan, absorpsi, dan juga kekerasan. Adapun contoh dari sifat kimia adalah kemudahan materi terbakar, kereaktifan, dan juga kemudahan zat mengalami korosi. Kita lihat contoh perubahan zat atau dari materi. Misalkan air ini mengalami proses membeku menjadi es, kemudian es kembali bisa berubah menjadi air, yang namanya proses mencair. Proses ini adalah terjadinya perubahan dari suatu materi yang tidak mengalami perubahan komposisi dari zat atau materi tersebut, dan ini hanya mengalami perubahan wujud. Oleh karena itu, perubahan seperti ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Kita lihat lagi contoh perubahan materi yang lain, misalkan perubahan dari padi kemudian menjadi beras, perubahan dari beras kemudian menjadi nasi, mana perubahan ini telah terjadi perubahan komposisi dari materi tersebut dan wujudnya tidak bisa kembali ke asal. Jadi dari beras menjadi nasi, nasi tidak mungkin lagi kembali menjadi beras. Perubahan seperti ini adalah termasuk perubahan kimia. Demikian contoh dari setiap perubahan materi, dan juga sudah kita bahas tentang pengertian dari ilmu kimia. Kemudian silahkan untuk lebih memahami lebih mendalam tentang materi ini, silahkan dikerjakan. Ada beberapa soal. Ini ada yang pertama, soal tentang berkenaan dengan hakikat ilmu kimia, bagaimana kandungan dari suatu materi. Silahkan dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada materi. Jelaskan bagaimana jenis perubahan yang terjadi pada setiap gambar. Yang pertama, ada gambar rantai yang kemudian berubah menjadi rantai yang berkarat. Gambar yang kedua adalah proses penguapan air. Yang ketiga ini adalah proses melelehnya coklat. Dan yang terakhir adalah proses membusuknya buah pisang. Demikian, selamat mengerjakan, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.